guys, kembali lagi bersama gua si Agung di channel Agung 13. Banyak yang protes ya bang, gara-gara openingnya nggak ada meledak channel. Set bang. Oke, kita ulang aja lah ya. Oke, kembali lagi bersama gua si Agung di channel Agung 13. Puas anjing. Puas. Set. Ya, karena di masa pandemi ini banyak sekali orang yang diam di rumah gitu ya. Apalagi ditambah liburan gitu kemarin ya, Natal dan Tahun Baru. Tapi mungkin sekarang anak-anak sekolah dan yang bekerja di kantor pun sudah mulai masuk kali ya. Menyisakan orang-orang atau mahasiswa-mahasiswa yang masih libur ini ya. Alhamdulillah panjang liburnya ya. Nah, konten ini dikhususkan untuk para mahasiswa atau orang-orang yang sedang gabut gitu ya. Karena gua akan membahas tentang 5 game yang bisa dimainkan di laptop kentang gitu ya. Kenapa laptop kentang? Karena ya laptop gua juga kentang gitu ya. Jadi ini 5 game ini menurut versi gua sendiri gitu, karena sharing-sharing pengalaman gitu ya. Iya. Kalau sebelum ke list gamenya gitu ya, gua juga mau ngasih tahu nih, Wisi nggak percaya gitu ya, laptop kentang nih, gua tampilin speknya. Wait a minute. Anjing bajakan bangsa. Bajakan. Mohon maaf ya, Om Bill Gates, mohon maaf. Produk Anda terlalu mahal untuk saya, mohon maaf Pak Bill Gates ya. Wajar ya, maklumin. Itu sebenarnya RAM-nya 2 GB ya, tapi karena kemarin kebutuhan kuliah gitu ya, gua upgrade gitu ya, gua tambah aja jadi 10 GB gitu, gua tambah 8 GB. Jadi ya maybe membuat mungkin membuat performanya jadi lebih bagus sedikit lah ya, meskipun gak ngaruh-ngaruh amat. Ya langsung saja kali ya, kita ke gamenya. Yang pertama ada Far Cry 3. Nah, game ini dirilis tahun 2012 oleh Ubi Lembut sebagai developernya ya. Ubisoft anjing. Ubi Lembut. Nah, game ini tuh merupakan game FPS open world gitu ya. Ya, tahu gak sih? Takutnya nggak tahu ya, FPS tuh first person shooter aja. Jadi kalian mainnya sebagai orang pertama gitu ya, first person, dan juga open world gitu. Di dalam gamenya juga banyak gitu konten yang bisa kalian lakukan di dalamnya, misalnya kayak berburu, merebut markas orang gitu, jalan-jalan mengelilingi map gitu ya, jelajah pokoknya. Namanya juga open world. Nah, selain game yang open world itu yang bisa kita jelajahi, game ini juga mempunyai grafik yang lumayan bagus gitu ya, dan memanjakan mata sebenarnya. Untuk misalnya kalian jelajahi tempat ini, wah pemandangannya bagus guys, mantap lah gamenya. Nah, untuk sistem rekrutmen, sistem sistem recruitment-nya itu sebagai berikut ya, gua tampilin aja, gua juga nggak ngerti anjing ya, gua ngerti cuman RAM. Nah, itu ada sistem recruitment untuk laptop kalian ya. Nah, untuk cerita game ini sendiri,
Game ini tuh bercerita atau berkisah tentang sekelompok orang yang sedang liburan gitu di suatu pulau. Nah, mereka tuh tiba-tiba diculik gitu ya, apa ditangkap sama kayak ini apa bajak laut gitulah, pokoknya kelompok organisasi jahat gitulah ya, yang suka melakukan perdagangan manusia gitu. Nah, mereka ini ditangkap. Inti ceritanya sih kita itu mainin karakter yang namanya Jason Brody. Nah, dia tuh bisa kabur sama si kakaknya. Tahu ya, lupa namanya. Nah, si kakaknya itu meninggal ditembak sama si pemimpin kelompok itunya. Intinya si Jason ini untuk alur ceritanya ya, intinya tuh dia nyelamatin temennya sama juga nyelamatin adiknya satu lagi gitu. Nah, ya gitulah, main aja sendiri. Pokoknya gitu, dia tuh diculik, bisa kabur, nyelamatin orang gitu ya, nyelamatin temen-temennya gitu. Nah, yang unik lagi dari game ini, konon katanya gitu ya, game ini tuh berlatar tempat di Indonesia. Ya, kalian bisa coba main dah. Soalnya banyak kosakata bahasa Indonesia juga yang ada di game itu gitu. Seperti nama kelompok protagonisnya itu ya, yang maksudnya kubu kita lah ya, kubu yang baik itu namanya The Rakyat. Keren kan? Di situ juga ada, kita bisa berburu hewan komodo juga ada. Coba dah main. Nah, yang kedua adalah Sleeping Dogs. Anjing tidur ya. Goblok! Game ini merupakan game open world lagi ya. Open world yang bertemakan di kota Hong Kong ceritanya. Game ini sama seperti game GTA ya. GTA tuh lah. Game GTA sama gitu, bisa jelajah kemana-mana, naik mobil lah gitulah ya. Sama persis kayak GTA. Tapi yang uniknya tuh, yang membedakan dari GTA itu, dia tuh combatnya tuh, waktu berantemnya tuh sangat satisfying ya. Asli dah, coba main lah. Dia bisa ngeluarin combo-combo kungfu gitu, wah keren, cobain aja ya. Nah, game ini dirilis tahun 2012 kalau nggak salah ya, dan dibuat atau developernya tuh namanya United Front Games kalau nggak salah ya. Nah, itulah ya. Nah, untuk sistem rekrutmen untuk laptop kalian gitu ya, ini gua tampilin lagi. Ya kira-kira seperti itulah ya. Gua juga nggak terlalu ngerti lah ya, coba cocok-cocokin aja sendiri. Goblok. Nah, si alur cerita game ini tuh menceritakan tentang seorang tokoh atau yang namanya Wei Shen ya. Wei Shen ini adalah seorang polisi yang menyamar menjadi anggota geng atau anggota mafia yang ada di Hong Kong gitu, untuk memberantas kejahatan yang ada di Hong Kong gitu. Intinya sih seperti itu ya, dia masuk geng ini, masuk. Taunya ya, akhir ceritanya tuh yang jahat malah komandan polisinya, Bang. Ya, main aja sendiri, coba ya. Main. Yang ketiga adalah GTA 4. Cih, keren gini ngomongnya, GTA 4. GTA. Ya, GTA 4 ini rilis tahun 2008 gitu ya, oleh Rockstar Games. Seperti seri-seri sebelumnya gitu ya, seri franchise GTA, mainnya seperti itu, open world, kita misi, kita lakuin apalah ya, misi-misi gitu. Bisa juga kita menjelajah kota gitu dengan grafik yang oke daripada GTA San Andreas ya. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau GTA San Andreas ini lebih bagus gitu ya. Nah, si GTA 4 ini merupakan franchise GTA pertama yang ada di HD Universe. Nah, yang menarik dari game GTA 4 ini, kita bisa memainkan tiga karakter ya,
tapi dengan DLC yang berbeda gitu. 3 karakter ini juga mempunyai 3 latar belakang yang berbeda gitu. Contohnya si yang karakter utamanya itu ya si Niko Bellic namanya. Niko Bellic ini berlatar belakang dia adalah dia masuk ke bukan segerombolan aja. Dia tuh masuk ke mafia gitulah ya, mafia Italia, mafia Rusia gitu. Dia bekerja di mafia gitu. Dan yang DLC yang satu, yang DLC-nya tuh namanya The Lost and Damned. Nah, dia tuh karakter utamanya namanya Johnny ya. Dia tuh seorang wakil ketua geng motor. Keren nih. Ini DLC-nya bagus. Terus yang ketiga itu namanya Luis Lopez kalau nggak salah. Itu di DLC The Ballad of Gay Tony ya. Dia sebagai bodyguard lah ya istilahnya si Tony ini, bodyguardnya si Tony. Nah, dari ketiga karakter dan alur cerita yang berbeda itu di GTA 4-nya gitu ya, di alur cerita GTA 4-nya yang si Niko Bellic itu tuh berkesinambungan gitu. Nanti si Niko Bellic ketemu si Johnny, ketemu si Luis Lopez. Ya tuh, ya gitulah pokoknya nanti ketemu terus di serian DLC-nya juga nanti si Johnny ketemu Niko Bellic, ya gitulah ya, berkesinambungan ceritanya juga. Tapi untuk alur ceritanya sih agak ribet ya, gue juga kurang paham gitu karena terlalu rumit ya alur ceritanya. Nah, untuk sistem rekrutmen laptop kalian ya yang diperlukan buat main GTA 4 ini kayak ginilah ya, baca aja sendiri. Gue juga tidak bisa menjelaskan karena saya juga tidak tahu bangsa. Yang keempat adalah PES 2017. Siapa sih yang nggak tahu PES gitu ya, dari kita kecil gitu ya main rental PS. Tapi di rental PS tuh mainnya Winning Eleven anjing. Nostalgia sekali ya. Nah, PS ini adalah game sepak bola ya yang dibuat oleh Konami. Developernya Konami. Kenapa sih gua nyaranin PS 2017? Karena ya itu yang ringan. 2017 ke atas tidak kuat. Laptopnya kentang, tidak kuat bangsat. Jadi saya saranin 2017, tapi tenang guys, tenang. Untuk transfer pemain gitu ya, update pemain, kalian bisa download juga di Google gitu ya, patch PES 2017. Di situ banyak lah ya. Cari aja sendiri. Untuk sistem requirement yang dibutuhkan adalah sebagai berikut ya. Baca aja sendiri anjing. Fuck. Terus yang terakhir, kelima. Yang kelima adalah Assassin's Creed 4 Black Flag. Ya. Kayak gini laptop kentang main Assassin anjing. Tapi ini juga saya tidak rekomen untuk kalian gitu ya, karena kalau laptop kalian masih low spec gitu ya, maksudnya ya masih terlalu kentang, terlalu jelek anjing, itu kemungkinan tidak bisa ya. Minimalnya kalau nggak salah RAM 4 GB gitu, nggak tahu 8 GB ya. Nanti gue sertain udah sistem requirement. Nah, kenapa sih gue nggak saranin ini tapi dimasukin? Karena ini tuh gue main gitu, sebenarnya gue main, makanya ini semua game yang tadi tuh gue mainin di laptop gue gitu ya. Nah, tapi si Assassin's Creed 4 ini juga ya di laptop gue tuh agak-agak sedikit nge-lag gitu ya. Padahal nih ya, setting grafiknya tuh udah rata kiri banget. Rata kiri bangsat. Masih nge-lag gitu. Nge-lagnya tuh bukan saat nge-lagnya tuh pas lagi gelut gitu ya, pas lagi combat dan banyak musuhnya gitu, banyak. Jadi kayak digulung, kayak dikeroyok gitu ya. Banyak kan terus si gerakannya tuh jadi lambat. Anjing, help, tidak sabar lagi.
atau enggak waktu membajak kapal gitu ya, waktu bertarung di dalam kapalnya itu ning lag. Nah, game ini rilis tahun 2013 oleh Ubi Lembut lagi ya, sama developernya kayak si Far Cry 3 tadi. Yang menarik di seri game Assassin Black Flag ini adalah si assassinnya tuh seorang bajak laut gitu. Itu sih yang keren. Kalau yang sebelum-sebelumnya kan ya assassin biasa lah ya, assassin gitu. Tahu assassin? Sama saya juga nggak tahu. Ya, assassinnya tuh si bajak laut gitu. Jadi di game ini tuh kalian bisa menjelajahi lautan gitu ya. Karena mapnya luas gitu. Tapi luasnya tuh gara-gara lautan, bukan daratan anjing. Nah, kalian bisa kesana sini, banyak sih side quest, main questnya juga alur ceritanya bagus lah ya. Terus kalian juga bisa berburu, bisa mencari harta karun dan lain sebagainya lah ya. Main aja sendiri, kalau kuat laptopnya bangsat. Nah, untuk sistem equipment-nya ya, untuk laptop kalian yang sebagai berikut. Saya tampilin anjing biar puas. Set. Nah, mungkin segitu doang sih ya video kali ini. Semoga bermanfaat dan menjadi referensi game kalian di saat liburan ini atau sedang gabut gitu ya. Dan dari 5 game tadi ya, itu semua sudah gua mainin gitu ya, sesuai pengalaman laptop gua tadi itu. Makasih ya sudah nonton. Goodbye.